Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn dengan NIM 186500057. Saya Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview materi RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak Software Engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan di awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software, perangkat lunak, dan engineering sama dengan rekayasa. Perangkat lunak atau software adalah source pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source kode, tapi juga dokumentasi terhadap suatu yang dibutuhkan selama pengembangan instansi penggunaan dan pemeliharaan suatu sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis, serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur mesin, produk, proses, atau sistem. Jadi, rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Lanjut, pengembangan rekayasa perangkat lunak bisa dilihat pada gambar tersebut. Lanjut, dan inilah bagan ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Dan bisa dilihat bagannya. Lanjut, tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan rekayasa perangkat lunak ada 3, yaitu 1. Menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, 2. Menghasilkan perangkat lunak yang efisien, dan 3. Menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya rekayasa perangkat lunak. Ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak. 2. Perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak. 3. Kemajuan pesat perangkat keras. 4. Kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. 5. Tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. 6. Tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak. Dan 7. Meningkatkan peran pemeliharaan. Lanjut, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain. Bisa dilihat, bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi ekonomi, analisis kualitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Bidang ilmu matematika meliputi aljabar, linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan kendala, perbaikan kualitas, dan metode-metode kualitatif. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan atau interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Selanjutnya, bidang rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodalan, simulasi proses, dan operasi bisnis. Lanjut, sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware.
elemen itu tidak aus, tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti software. Lanjut, hardware versus software. Bisa dilihat, hardware itu manufactured, sedangkan software developed atau engineered, dan lain-lain. Lanjut, kategori perangkat lunak secara umum. Bisa dilihat pada gambar di samping. Lanjut, tipe-tipe software. Tipe-tipe software yaitu sistem software merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya, seperti compiler, editor, etutiti, sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. 2. Application software. Program stand-alone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik atau manajemen. 3. Engineering and scientific software. Software yang dicirikan dengan algoritma numerik, aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analis otomotif sampai dinamika orbit, ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan science, contoh CAD atau Computer Aided Design, simulasi sistem. Lanjut, embedded software. Software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM, read-only memory, digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Embedded software ini dijalankan dengan fungsi-fungsi terbatas, seperti fungsi digital untuk automobil atau kontrol bahan bakar dan board system RAM. Produk line software. Software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Web application software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Web application tidak hanya menyediakan fitur-fitur stand-alone, fungsi komputasi atau konteks kepada end user, tetapi juga terintegrasi dengan database perusahaan dan aplikasi bisnis. Artificial Intelligence Software adalah software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Saat ini, bidang AI yang paling berkembang adalah Expert System atau Knowledge-Based System. Bidang aplikasi lain dari software AI adalah pengenalan citra dan suara atau Image and Voice Pattern recognition, pembuktian teorema, neural network, and game. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.